Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Iswan Dunggio, salah satu staf pengajar di Home Base Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, dan juga dosen di jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo dalam PDD UKT-PT bidang pengajaran terkait dengan mata kuliah rencana kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Maka kami telah menyusun rencana pembelajaran semester dalam kurun waktu 6 bulan. Adapun RPS mata kuliah yang kami susun ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan gagasan berdasarkan kajian implikasi terhadap kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Kemudian mahasiswa mampu menguasai teknologi yang terkait dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Adapun CPMK yang kami susun itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah CPMK terkait dengan mahasiswa diharapkan mampu menguasai teori dan konsep serta kebijakan tentang kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis faktor penyebab degradasi hutan dan lahan yang terjadi di lapangan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menyusun rencana teknik kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Jika kita melihat rencana pembelajaran semester ini atau RPS, maka proses pembelajaran mata kuliah ini diarahkan pada penguatan kemampuan berpikir analitis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan menyusun rancangan teknis, dan serta kemampuan untuk menyampaikan rekomendasi secara ilmiah. Selama 1 semester, kita akan membahas beberapa materi pokok utama. Yang pertama adalah pada bagian awal perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari pengantar rehabilitasi hutan dan lahan, urgensi rehabilitasi hutan dan lahan, definisi dan sejarah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tersebut, serta penyebab dan dampak ekosistem akibat dari kerusakan sumber daya alam. Selanjutnya, mahasiswa akan mempelajari teknik rehabilitasi hutan dan lahan termasuk restorasi ekosistem, teknik pembuatan rancangan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penggunaan teknologi dalam rangka evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Dengan susunan materi tersebut, mahasiswa diharapkan mampu melihat rehabilitasi hutan dan lahan secara utuh, mulai dari aspek teknologi hingga aspek sosial, kelembagaan, dan kebijakan. Dalam perkuliahan ini, kami akan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Tidak semua pembelajaran dilakukan dalam bentuk ceramah. Ada beberapa pertemuan yang kita akan lakukan dengan diskusi, studi kasus, tugas kelompok, praktik analisis lapangan, telah kebijakan, presentasi, dan penyusunan rancangan rehabilitasi. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari berbagai bagian. Yang pertama adalah penilaian terhadap partisipasi dan keaktifan mahasiswa selama perkuliahan, aktivitas mahasiswa selama melakukan tugas-tugas individu maupun tugas kelompok, kemudian aktivitas mahasiswa selama melakukan praktikum, dan yang terakhir, mahasiswa harus mempresentasikan small project dalam bentuk presentasi dan studi kasus yang kita akan lakukan di akhir perkuliahan. Penilaian diarahkan untuk mengukur capaian pembelajaran. Artinya, setiap tugas dan tujuan tidak hanya menilai hafalan, tapi juga kemampuan mahasiswa dalam memahami masalah, memilih pendekatan, menganalisis data atau informasi, serta menyusun rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Harapan dari pembelajaran ini adalah seluruh mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan serius, aktif, dan bertanggung jawab. Mata kuliah ini akan sangat relevan dengan tantangan lingkungan saat ini, terutama dalam upaya pemulihan lahan kritis, pengendalian degradasi, konservasi tanah dan air, serta penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Adapun referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah ini adalah salah satunya adalah buku yang telah kami tulis yang berjudul Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebuah pembelajaran dari Provinsi Gorontalo. Baiklah, selanjutnya kita akan mengikuti proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang untuk kita semua. Semoga Anda sehat ya. Amin. Nah, pada kuliah ke-12 ini, saya akan memberikan materi tentang perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Sebelum saya akan masuki materi itu, maka saya akan melakukan pretest untuk mengetahui pemahaman saudara terkait dengan materi ini. Jadi pretest ini saya akan bagikan kertas, kemudian Anda silahkan mengisinya. Yang pertama ditulis, yang pertama adalah apa yang Anda ketahui tentang perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi sistem perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Saya akan memberikan Anda 10 menit. Setelah itu dikumpulkan kembali ke saya. Kalau sudah selesai, dikumpulkan ke depan. Selanjutnya saya ingin mengambil absen sebelum kita kuliah. Saya ingin mengambil absen kehadiran mahasiswa hari ini karena kehadiran Anda itu bagian dari penilaian dalam mata kuliah ini sesuai yang ada di rencana pembelajaran semester atau RPS. Yang pertama, Muhammad Lutfi Rivaldi Rabiasa. Berarti hanya satu orang yang sakit ya? Oke, berarti 99% hadir semua. Oke. Mata kuliah ini menarik karena ini sangat relevan dengan kondisi yang kita alami sekarang. Kita alami sekarang itu apa? Adalah kita mengalami apa yang dinamakan dengan degradasi lingkungan hidup. Salah satunya adalah degradasi hutan dan lahan. Apa sih konsep dasar RHL itu? Konsep dasar RHL itu adalah memulihkan fungsi ekologis, meningkatkan produktivitas lahan, dan yang terakhir adalah menjaga ketahanan daerah tangkapan aliran sungai. Selanjutnya adalah RHL ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan hutan dan lahan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan. Anda sudah tahu beberapa kuliah sebelumnya kita sudah membahas ini. Tujuan utamanya adalah pertama adalah menekan erosi, yang kedua adalah meningkatkan vegetasi tutupan lahan, kemudian untuk meningkatkan daya dukung air, menyimpan air, dan yang terakhir adalah mendukung ekonomi lokal. Tapi yang perlu diingat bahwa RHL ini bukan sekedar kita menanam. Banyak RHL yang gagal di Indonesia, termasuk di Gorontalo, karena fokus di rencana rehabilitasi hutan dan lahan itu hanya fokus pada bagaimana kita bisa menanam, bagaimana kita bisa membawa bibit dalam jumlah yang banyak, tetapi tidak menyentuh ekonomi masyarakat. Nah, sehingga keberhasilan RHL itu tidak hanya dihitung dari jumlah bibit yang tertanam, tetapi bagaimana bibit yang ditanam itu mendapatkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Mengapa RHL itu penting? Data sudah membuktikan. Kalau Anda melihat data di Kementerian Kehutanan, Anda melihat di data di Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo, itu sudah menyebutkan bahwa RHL itu sangat penting karena lahan yang terdegradasi itu semakin lama semakin luas. Semakin lama semakin luas, kapasitas ekosistemnya semakin menurun, kapasitas daya dukung ekosistem semakin menurun, terjadinya penurunan kualitas tanah, kemudian gangguan tata air. RHL itu harus dimulai dari diagnosis penyebabnya apa. Yang kedua adalah RHL itu harus dilihat apakah dia didukung oleh masyarakat atau tidak. Banyak kegiatan-kegiatan RHL
yang kemudian gagal itu karena tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Karena biasanya kegiatan RHL itu tidak didahului dengan apa yang dinamakan dengan sosialisasi. Jadi dalam perspektif analisis dikatakan bahwa intervensi yang efektif itu mensyaratkan pemahaman atas penyebab proses degradasi dan dampaknya pada tiap tahap. Jadi degradasi itu disebabkan karena apa? Apakah karena disebabkan oleh penebangan? Apakah disebabkan karena alih fungsi lahan, misalnya lahan hutan kemudian menjadi kebun jagung seperti bagaimana arahan kebijakan teknis? Arahan kebijakan teknis di Indonesia ya, khususnya di Indonesia di PP 23 itu tahun 2021 sudah disebutkan bahwa kebijakan teknis di RHL itu ada 4. Yang pertama adalah kebijakan teknis RHL itu harus mampu memulihkan sistem tata air, menciptakan kestabilan tanah, dan meningkatkan tutupan vegetasi. Itu kebijakan. Yang kedua adalah kegiatan RHL itu harus meningkatkan daya dukung lahan serta produktivitas sesuai dengan fungsi kawasan. Dan yang ketiga, menurunkan risiko bencana dan memperkuat habitat keanekaragaman hayati. Serta yang terakhir adalah menciptakan landscape yang tangguh, sehat, dan bernilai bagi masyarakat. Bagaimana strategi pelaksanaan RHL? Dalam strategi pelaksanaan RHL ini, itu ada 2 konsep yang berkembang. Pertama adalah pelaksanaan RHL berbasis vegetatif, dan yang kedua adalah pelaksanaan RHL berbasis sipil teknis. Nah, kita akan mulai dari vegetatif. Nah, pelaksanaan RHL berbasis vegetatif itu diarahkan agar supaya tutupan vegetasi itu tumbuh cepat. Ya, tumbuh cepat, kuat, dan jenisnya harus sesuai tapak. Ya. Nah, apa poin utama dari pelaksanaan RHL vegetatif ini? Yang pertama adalah kita harus menggunakan pohon lokal. Jadi jangan mengintroduksi pohon yang sesungguhnya tidak hidup di situ. Karena bisa jadi dia akan men-trigger permasalahan lain. Bisa jadi dia akan menjadi pohon yang tanaman yang invasif. Ya, tanaman invasif itu tanaman yang kemudian di kemudian hari itu justru menjadi sarang dari hama, penyakit yang kita tidak tahu perkembangannya seperti apa di kemudian hari. Jadi kalau misalnya di situ ditemukan misalnya duren lokal atau misalnya mahoni lokal, maka itu saja yang ditanam. Tidak perlu kita harus mengimpor dari luar. Tidak perlu kita harus mengintroduksi tanaman dari luar. Nah, itu yang dinamakan dengan gunakan pohon lokal. Ya. Kemudian gunakan juga tanaman pionir. Tanaman pionir itu adalah tanaman unggulan. Ya. Dan yang ketiga adalah MPTS. MPTS itu multi, ada yang tahu MPTS? Multi-purpose tree species, tanaman serbaguna kalau dalam bahasa Indonesia. Tanaman serbaguna itu apa? Misalnya tanaman yang bisa dimanfaatkan buahnya, tanaman yang bisa dimanfaatkan kayunya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kemiri, durian. Durian itu di samping diambil buahnya, juga diambil kayunya. Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya ingin berdiri. Jadi tadi dijelaskan arah pemulihan atau tujuan dari RHL sendiri adalah memulihkan fungsi ekologis dan mendukung ekonomi lokal secara berkelanjutan. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara menyeimbangkan kedua tujuan tersebut di tempat realitas? Ya. Seperti itu. Ya, baik. Ini pertanyaan bagus sebenarnya, tapi agak susah dijawab karena ini pertanyaannya berat. Bagaimana kemudian menyeimbangkan kepentingan ekologis dan ekonomis
di sebuah kawasan. Nah, itulah yang saya bilang tadi bahwa eh, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan itu diarahkan melalui model sistem agroforestry. Ya, karena kalau agroforestry itu biasanya mengkombinasikan tanaman serbaguna seperti buah-buahan, durian, rambutan, apalagi mangga, dengan tanaman kehutanan. Terus direncanakan dengan menggunakan tools teknologi. Nah, ini alur tahapan bagaimana kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan itu dilakukan. Yang pertama adalah kita harus identifikasi lokasi dulu. Kayak tadi, das dipulihkan, ya. Dasnya dipulihkan atau dipertahankan? Dipulihkan, Pak. Oke, kita wilayah hulunya seperti apa? Nah, setelah itu kita survei. Nah, ini wilayah hulunya, oh ini wilayahnya hulunya yang rusak ya. Jadi ini kita sudah delineasi, dispasialkan. Kemudian kita bikin perencanaan teknis. Perencanaan teknis seperti apa? Kita ukur lahan ini. Seperti yang kuliah sebelumnya. Masih ingat kan? Pengukurannya seperti apa? Kemudian setelah perencanaan teknisnya sudah selesai, baru kita merencanakan pengadaan bibit, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi. Jadi ada 7 tahapan ini yang harus dilakukan pada saat kita melakukan perencanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Hama dan penyakit. Ya, hama dan penyakit. Kalau penyakit kalau penyakit kan bisa menyerang daun ya, kayak begitu, itu penyakit. Kalau hama itu biasanya itu babi. Ya, babi itu kita antisipasi. Biasanya beberapa masyarakat itu memagarinya pakai pagar ya. Biasa babi atau sapi. Sapi liar yang apa namanya? yang makan itu. Nah, yang terakhir adalah monitoring berbasis teknologi. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir dari kegiatan RHL itu adalah kita melakukan monitoring seberapa besar keberhasilan dari penanaman. Ya, itu kita bisa melihat drone. Jadi ketika sudah ditanam kan bisa dilihat nih. Oh iya, ini sudah tertanam. Kalau kita menggunakan drone, itu kita bisa melihat wilayah-wilayah yang sudah tertanam. Ya, jadi contohnya kayak seperti ini. Ya, ini lokasinya di Gorontalo nih. Nah, ini kan ini dulu gundul. Nah, ini sudah mulai kelihatan hijau-hijaunya. Ya. Oke. Saya ingin sebelum melanjutkan, saya ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Mengapa dalam kegiatan rehabilitasi itu harus memadukan sistem vegetatif dan sipil teknis dalam satu kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan? Ada yang tahu? Oh iya, silakan Amanda. Baik, izin berdiri Pak. Jadi teknik sipil teknis itu memberikan perlindungan secara fisik segera seperti terasering atau rorak. Nah, hal itu bisa membantu untuk teknik vegetatif atau tanaman tumbuh untuk memberikan perlindungan secara ekologis yang permanen. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Iya. Jadi memang harus disatukan. Jadi cepat ya. Kalau yang sipil teknis itu cepat. Cuma memang biayanya agak mahal ya. Iya. Biayanya agak mahal. Oke, kita lanjutkan. Ini model evaluasi ya. Evaluasi. Jadi sekarang kita sudah pada tahap evaluasi. Evaluasi ini kita ukur tinggi tanamannya. Kita lihat. Jadi itu dicatat. Berapa persen yang tumbuh, berapa persen yang mati. Jadi ini kita hitung semuanya. Ini sistem pencatatan. Nah, sistem pencatatan itu menggunakan Avenza atau menggunakan drone bisa. Ada yang tahu Avenza? Ya, sudah bisa mengoperasikan Avenza? Oke, bisa ya. Ada berapa orang yang kemarin saya suruh turun survei sudah bisa menggunakan Avenza. Nah, ini yang paling penting. Ya. Ini yang paling penting. Jadi ketika kegiatan RHL sudah selesai, artinya sudah ditanam, banyak setelah penanaman itu tidak ada kegiatan lagi.
Sehingga banyak kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan itu mengalami kegagalan. Salah satunya apa? Salah satunya karena tidak ada dukungan dari masyarakat. Makanya dalam seluruh tahapan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan itu seyogianya melibatkan petani. Ya, seyogianya melibatkan petani. Kenapa harus melibatkan mereka? Karena mereka yang akan melanjutkan estafet pemeliharaan. Karena gini, kegiatan RHL itu cuma sampai tahun kedua. Kalau itu didanai oleh pemerintah. Kenapa tahun kedua? Karena di tahun kedua itu tinggi tanamnya sudah segini. Artinya dia sudah settle. Sudah settle itu artinya dia sudah tahan banting. Jadi kalau dia mau mati itu sepertinya susah. Sudah kemungkinan dia mati itu kecil karena dia sudah melewati masa stres, ya, sudah melewati karena dia sudah umur 2 tahun. Nah, setelah umur 2 tahun, ini kan pertanyaan siapa kemudian akan merawat dia? Nah, yang akan merawat dia itu adalah petani. Biasa pemerintah membentuk kelompok tani seperti mereka. Mereka ini akan melanjutkan. Makanya supaya mereka termotivasi, masyarakat ini termotivasi untuk melanjutkan itu, yang ditanam itu jangan cuma jati, jangan cuma gamelina, dan jangan cuma tanaman kayu mahoni. Kenapa? Karena mereka akan merasakan dampaknya itu 10 tahun yang akan datang. Tapi kalau Anda tanam kemiri, kalau Anda tanam duren, ketika diserahkan ke masyarakat, tahun kedua mereka sudah menerima manfaatnya. Mereka sudah bisa panen duren, mereka sudah bisa jual. Tanpa mereka harus menebang pohon jati, tanpa mereka harus menebang pohon mahoni, karena pohon mahoninya masih kecil-kecil. Jadi itu. Jadi yang paling penting itu adalah pelibatan masyarakat. Kelompok masyarakat harus berperan sebagai pelaksana, pengawas, dan penjaga hasil rehabilitasi. Tanpa itu, rehabilitasi itu hanya akan berakhir di tahun kedua. Saya kira itu kuliah kita pada hari ini. Minggu depan kita akan kuliah lagi di topik yang lain. Selanjutnya saya ingin melakukan post-test untuk melihat sejauh mana penangkapan Anda terhadap materi tadi. Jadi saya akan bagikan kertas ini, kemudian nanti ditulis soalnya. Saya kasih waktu Anda 10 menit untuk mengerjakannya. Dibagi. Ya, tulis soal pertama. Soal pertama sudah? Oke. Mengapa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan tahapan dan alur kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Yang ketiga, mengapa kita harus melakukan evaluasi terhadap rehabilitasi hutan dan lahan? Saya berikan Anda waktu 10 menit untuk mengerjakan. Setelah itu, Anda kumpulkan kembali. Ya, selesai. Kita kumpulkan ke depan. Sudah ditulis nama kan semuanya ini? Ada namanya kan? Oke. Dengan demikian saya akan evaluasi ini sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi ke-13, materi tambahan. Kita akan bertemu minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video PDD UKT-PT bidang pengajaran mata kuliah rehabilitasi hutan dan lahan. Saya Iswan Dunggio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.